Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Komintan. Bersama saya Zumi Pepitungan dalam program pertama kami Ngopi dan Mengurapak selama 5 menit di saluran Suara Tabuan YouTube. Kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai salah satu calon anggota legislatif dari Dapil Kota Mobagu Barat, Pak Haris Mono Arfa. Kebetulan beliau ini adalah salah seorang perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kita akan bertanya-tanya kepada beliau tentang niatan beliau untuk maju sebagai calon wakil rakyat di tahun 2019. Nah, di lokasi sana beliau telah menunggu kita sejak tadi, dan untuk lebih jelasnya ayo kita langsung ke sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Halo. Dulu. Ya. Tangan dulu. Allah. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Apa kabar, Pak? So, kotor ini. Sudah. Sini Jo? Ya, Enggak apa-apa? bisa. Aduh. Jadi kita apa? Kotor ini. Aduh. Sibuk-sibuk nih. Oke, masyarakat YouTube, kali ini di samping saya telah bersama Pak Haris Mono Arfa yang saya sebutkan tadi bahwa beliau adalah salah satu calon anggota legislatif di Dapil Kota Mobagu Barat. Kita akan bertanya-tanya kepada beliau, tidak banyak-banyak, 3 pertanyaan saja. Pak, bisa kita langsung saja? Ya, bisa. Tunggu ya, supaya lebih enak kita ngobrol. Gimana kalau kita kopi dulu? Bisa? Mantap. Tadi boleh kopi. Ya. Sini aja sedikit ini. Beginilah kalau di kebun. Iya. Jadi Pak, apa yang memotivasi Bapak untuk maju sebagai calon anggota legislatif tahun 2019? Ya, untuk tahun 2011 nanti, ya alhamdulillah untuk langkah-langkah sebelum berniat kemarin untuk maju, itu memang ada beberapa motivasi yang kemudian bisa mengundang rasa prihatin melihat keadaan, ya sehingga saya ingin maju untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Ini kemudian yang menjadi inti poin. Ya. Nah, ada beberapa langkah yang menjadi satu motivasi yang besar juga. Yang pertama itu yang berkaitan dengan nilai dasar perjuangan. Begitu. Nah, alhamdulillah kemarin nilai perjuangan ini sudah saya bentuk itu sejak zaman perkuliahan. Kemudian saya masuk dalam organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ya. Itu waktu cabang Bolang Mongodoraya. Nah, di sana kita dididik dengan sikap yang sigap, ya siap tanggap dengan persoalan ekonomi kemasyarakatan yang berkaitan dengan hal-hal kebijakan pemerintah yang kemudian itu lebih merugikan sepihak, termasuk masyarakat kecil. Di sisi lain, langkah saya yang ketiga itu adalah bentuk pengabdian. Nah, bentuk pengabdian ini kemudian menjadi satu prihatin saya ingin memperjuangkan hak-hak rakyat yang notabene-nya kebijakan pemerintah yang selalu menyampingkan tentang masyarakat. Nah, kita hadir untuk mewakili kemudian supaya bisa terrealisasikan. Oke Pak, selama ini kan masyarakat mengenal background Bapak sebagai pengusaha, akademisi, sekaligus seorang aktivis. Sementara politik itu kan stigma negatif di mata masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa politik itu kotor. Jadi itu bagaimana Bapak menanggapi? Ya, kalau kita berbicara masalah stigma masyarakat saat sekarang bahwa politik itu kotor, itu buat saya pribadi itu oknum. Ya, oknum yang membuat sampai politik itu kotor. Ya. Karena kalau kita coba untuk memahami politik ini, kan politik ini yaitu merebut kekuasaan itu demi kebaikan. Ya, demi kebaikan
Itu kalau yang kita dengar dengan teori klasik, seperti itu. Itu menurut cara berpikir saya. Nah, dengan background saya seorang akademisi, kemudian ya mungkin orang melihat bahwa salah satu pengusaha muda juga dengan usaha yang ada, yang saya jalani, kemudian berkaitan dengan aktivitas saya selama ini dalam proses perkuliahan. Ya memang banyak hal-hal yang kita perjuangkan kemarin, terjun ke dunia politik dengan notabene-nya kotor, kita hadir untuk membersihkan hal seperti itu. Kita ingin merubah stigma masyarakat bahwa politik itu kotor. Nah, hadirnya kita di sini bahwa bagaimana kita memberikan kebaikan kepada masyarakat. Nah, kita maju demi kemaslahatan umat, bahwa politik itu ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat. Nah, ini yang kemudian yang menjadi satu kekuatan saya ingin terjun ke politik. Dengan background saya juga akademisi, sebagai orang ekonomi, ya saya ingin memadukan itu, politik ekonomi namanya. Nah, politik ekonomi ini dengan tujuan memakmurkan kesejahteraan masyarakat. Dulu karena durasi singkat, pertanyaan terakhir. Apa visi dan misi Bapak jika terpilih sebagai anggota legislatif 2019 nanti? Saya pikir kalau berbicara untuk pembangunan, artinya untuk masyarakat semua punya keinginan untuk memajukan. Yang jelas visi misinya ingin memajukan. Nah, saya sendiri mempunyai visi misi ingin berpartisipasi, mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, berkualitas, dan yang terakhir taat kepada Allah. Nah, ini yang kemudian ingin saya wujudkan dalam bentuk suatu demokrasi ke depan. Oke, Ustadz Komintan, itulah perbincangan singkat tadi kita bersama beliau, Pak Haris Mono Atpa. Intinya yang saya tangkap tadi, keinginan beliau untuk maju sebagai calon anggota legislatif nanti bermodalkan nilai luhur semata-mata untuk melayani masyarakat. Pak, sekian, terima kasih atas waktunya. Saya doakan insya Allah sukses dengan segala niat dan tujuan nanti. Jangan lupa like, comment, and subscribe saluran YouTube kami Suara Tetabuan. Dan jika teman-teman ingin menghubungi kami, silakan di kontak person di bawah ini dalam program Ngopi dan Mengurapak selama 5 menit. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur banget. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara.